pastikan Jawa Barat akan lumpuh. Kami pastikan Bandung akan lumpuh. Aspirasi buruh sudah diterima oleh Presiden Prabowo. Halo warga pecinta KDM. Kita sebagai pecinta KDM harus merapatkan barisan karena kita punya musuh yang sama, yaitu Suparno. Jadi Suparno sialan ini menghujat KDM, mengkritik KDM keras kepala. Bahkan baru-baru ini lagi ramai di media sosial di mana Suparno mengatakan akan melumpuhkan KDM. Suparno ini cari gara-gara sama KDM. Bagaimana faktanya? Saya akan tampilkan video di sini, guys. Kami pastikan Jawa Barat akan lumpuh. Kami pastikan Bandung akan lumpuh. Jalan Pasopati nanti pas sidang pertama gugatan petun tentang UMSK. Dan itu hal lainnya, kawan-kawan sekalian, kami juga di Jawa Barat, kami sudah mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Jawa Barat tentang UMSK atau SK UMSK yang sudah ditetapkan. Dan 10 hari pasca surat keberatan, kemungkinan tanggal 23 Januari besok, kami akan ajukan gugatan ke petun untuk UMSK Jawa Barat, dan begitu juga UMP dan UMSP DKI Jakarta juga melakukan hal sama. Kami akan lakukan terus perjuangan ini. Ini bukan tentang angka-angka, tetapi ini tentang sebuah kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan PP 49 tahun 2025. Itu yang paling penting, Bu. Jadi bukan tentang angkanya kecil, sedikit, dan sebagainya. Tapi ini adalah tentang apa yang sudah ditetapkan dalam PP 49, rekomendasi Bupati Wali Kota sudah diserahkan kepada Gubernur, sampai Gubernur dicoret-coret, bahkan masih ada 2 kabupaten kota di Jawa Barat tidak di-SK-kan, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Garut tidak di-SK-kan. Nah, ini kita akan lakukan terus perjuangan. Pasca nanti kita pendaftaran TUN dan sidang pertama TUN, kami pastikan karena Aliansi Buruh Jawa Barat dengan gabungan Serikat Buruh dan Serikat Buruh Jawa Barat, kami kemarin sudah melakukan rapat dan bersepakat untuk melakukan aksi besar di Jawa Barat. Kami pastikan Jawa Barat akan lumpuh. Kami pastikan Bandung akan lumpuh. Jalan Pasopati nanti pas sidang pertama gugatan petun tentang UMSK. Aspirasi buruh sudah diterima oleh Presiden Prabowo, tetapi dipelintir-pelintir, dibuat situasi yang tidak kondusif oleh gubernur-gubernur yang ada di negeri ini, khususnya Gubernur Jawa Barat, gubernur konten. Kawan-kawan sekalian, saya nggak masalah setiap hari saya diserang buzzer. Target saya adalah buruh sejahtera, bukan tentang buzzer menyerang pimpinan-pimpinan serikat pekerja. Jangan pernah peduliin, ya. Kenapa ini kita lawan, kawan-kawan sekalian? Saya sudah banyak fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa Deddy Mulyadi itu hanya konten. Misal contoh dari UMSK, dari mulai pertemuan awal, bahwa Deddy Mulyadi menyampaikan kepada kaum buruh, pimpinan-pimpinan buruh Jawa Barat, tidak akan pernah mengembalikan dan tidak akan pernah merubah rekomendasi Bupati Wali Kota. Ternyata bohong, ya. Tanggal 24 Desember, Deddy Mulyadi menyampaikan melalui Polda Jawa Barat bahwa sebelum penetapan UMK maupun UMSK, pimpinan-pimpinan buruh akan diajak ketemu untuk diskusi. Faktanya sampai dengan maghrib ditetapkan UMSK, Deddy Mulyadi tidak mau ketemu. Berarti Deddy Mulyadi bohong. Jadi kontennya itu hanya konten, kawan-kawan sekalian. Ini dari sisi upah. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana asal daripada Pak Suparno ini? Asal daripada Suparno ini sebenarnya bukan dari Jawa Barat, guys, tapi dari Jawa Tengah, kalau nggak Jawa Timur, ya. Dia bukan orang asli Jawa Barat, tapi dia nyari gara-gara di Jawa Barat. Kita sebagai fans KDM harus merapatkan barisan. Kita harus mengamankan orang seperti ini. Supaya apa? Supaya dia sadar yang dilakukannya itu tidak benar. Jadi gini, guys, kalau saya perhatikan video-video daripada Suparno ini, dia memberikan statement itu tanpa data. Dia mengatakan bahwa tidak ada perusahaan yang bangkrut di Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Dia mengatakan seperti itu, tapi dia tidak melihat data. Menurut data, sudah banyak perusahaan-perusahaan dari Jawa Barat itu yang hengkang atau pindah ke luar negeri, ke Vietnam, ya, ke daerah-daerah lain. Hanya karena apa? Hanya karena ulah orang seperti Suparno ini. Menurut keyakinan saya, Pak Suparno ini adalah premanisme berkedok politisi. Ya, dia mengatakan bahwa dulu waktu sebelum KDM menjadi gubernur, Pak KDM menjanjikan kesejahteraan buruh.
Tapi kan tergantung sikon juga, situasi dan kondisi. Karena situasi dan kondisi sekarang ini, ya ekonomi lagi kacau, ya kemudian banyak pengangguran dan sebagainya. Mau gimana coba, ya mau gimana coba karyawan-karyawan sejahtera coba, ya. Coba saya mau nanya sama interview, gimana caranya sejahtera kalau banyak perusahaan yang hengkang, ya banyak yang bangkrut. Jadi gini guys, di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Karyawan itu tidak akan bisa sejahtera kalau dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan. Kalau kemampuannya cuma memprovokasi seperti Suparno ini, ya kalau kemampuannya cuma berteriak-teriak, menjelek-jelekan Pak KDM, gak bakal bisa ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih Pak KDM membiarkan orang seperti ini berkeliaran gitu? Kenapa nggak disikat gitu? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita negara demokrasi ya seperti itu. Ya kalau misalnya ada orang demo, ya boleh aja demo. Cuman permasalahannya jangan sampai mengganggu jalan, jangan sampai menutup tol ya kan. Itu yang jadi permasalahannya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya pendukung-pendukung daripada Pak Suparno ini sebenarnya nggak terlalu banyak kalau saya perhatikan. Ya nggak terlalu banyak guys. Itu aja kalau saya perhatikan. Ya mungkin karir-karir daripada Partai Buruh itu sendiri ya. Kalau dari yang lain kalau saya perhatikan nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena ya nggak mungkin lah nuntut KDM. KDM kan baru kerja beberapa tahun, nggak sampai setahun ya. Masa langsung bisa menyediakan lapangan kerja berjuta-juta? Nggak mungkin, itu nggak masuk akal ya. Walaupun Pak KDM mengatakan di awal periodenya dia akan mensejahterakan buruh, ya kalau saya perhatikan sekarang ekonomi Jawa Barat itu sudah mulai naik guys ya. Sekitar 5% ada kenaikan ekonomi daripada Jawa Barat guys ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan itu ya, Suparno ini ada agenda politik guys. Mungkin dia di masa depan jadi ketua partai mungkin, ya jadi politisi mungkin, jadi menteri mungkin, atau jadi apapun ya. Jadi Suparno ini mengumpulkan massa, mengumpulkan masyarakat itu tujuannya politik ya. Jadi menurut keyakinan saya, Suparno ini kocok-kocokan dengan Pak Said Iqbal. Said Iqbal juga seperti itu kan dekat dengan Pak Anies. Bayangkan kalau misalnya mereka bersatu mendukung Pak Anies, wah kacau deh ya. Pak Anies itu kan sudah lama itu ya dibenci di Konoha ya, terutama di Jawa Barat. Sudah lama kehilangan basis di Jawa Barat. Ya walaupun secara elektabilitas daripada Pak Anies itu sekitar 9% ya. Sementara Pak KDM itu sekarang ini ya, bukan terbaru ya, yang sekarang ini yang bulan 1 ya, yaitu sekitar 18% ya. Sementara Pak Prabowo ada di atas sekitar 20 atau 30 ya. Tapi kalau saya perhatikan itu Pak KDM itu jauh ya lebih tinggi elektabilitas daripada Pak Anies. Walaupun ya ada orang yang sangat-sangat stupid ya, yaitu Suparno, terus mendemo Pak KDM. Dia nggak mikir jangka panjang. Ngapain sih minta naik upah mulu? Ya, kalau lu nggak suka kerja di pabrik, ya udah bikin pabrik sendiri ya. Kalau nggak, lu cari kerja yang lain deh ya. Yang informal banyak tuh. Kalau nggak keluar negeri gitu ya. Nyari kerja di luar negeri nggak jadi masalah. Pulang-pulang bisa bikin usaha, bisa bikin perusahaan, nggak jadi masalah ya kan. Tolonglah ya, pilihlah Kang Parno. Jangan seperti itulah ya. Jangan seperti itu, jangan memprovokasi orang, memprovokasi para buruh gitu ya. Para buruh itu kan masih muda-muda ya, para buruh itu belum tahu apa-apa, belum tahu politik ya. Jangan dimanfaatkan gitu, itu sangat berbahaya sekali kalau dimanfaatkan. Kalau saya perhatikan Suparno ini memanfaatkan para buruh ya, memanfaatkan kebodohan daripada buruh. Karena para buruh itu tidak membaca data, harus membaca data dong ya. Pak Suparno nggak pernah memberikan data dari mana? Cuman dia mengklaim ini menurut data. Ya data dari mana? Data yang saya maksud itu data dari Bapeda. Ya, Bapeda mengatakan bahwa Bapeda Jawa Barat mengatakan bahwa pertumbuhan Jawa Barat itu 5% naik. Ya kemudian di sosial media juga banyak tuh ya kalau kita perhatikan. Di Google kalau ketik ya, misalnya nih berita tentang pabrik-pabrik atau berita tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat yang hengkang ke luar negeri, ada banyak tuh ya. Aduh, kacau memang Pak Suparno ini ya. Harusnya Pak Suparno ini pulang aja deh ke Jawa sana ya.
Bagaimana dengan kalian? Bagaimana kita sebagai pecinta KDM? Apakah kita harus memberikan pelajaran terhadap Pak Suparno ini supaya apa? Supaya Pak Suparno ini tidak macam-macam gitu. Jadi orang-orang yang perlu diundang Pak KDM itu ya orang-orang seperti ini ya. Saya setuju ya kalau orang-orang seperti ini diundang ke Lembur Pakuan. Biar ngobrol gitu ya. Ngobrol dari hati ke hati ya kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kemudian kalau saya perhatikan dari mimik wajah daripada Suparno ini ya. Ini dari mimik wajah ya. Secara psikologi kalau saya perhatikan nih orang yang sangat berbahaya sekali. Kelihatannya mukanya itu ndeso tapi suka memprovokasi gitu ya. Suka memas-manasi buruh. Logatnya juga logat Jawa kalau saya perhatikan. Harusnya kalau dia berkesadaran itu, ya jangan ribut di Jawa Barat ya, jangan ribut di tanah Pasunda. Ya udah pergi aja ke Jawa Tengah atau Jawa Timur ya kan, bikin pabrik di sana, lalu pekerjakan tuh ya para buruh-buruh. Lebih baik ya kalau saya perhatikan itu lebih baik para buruh itu dilatih ya, dilatih skillnya, kemampuannya supaya apa? Supaya mereka lebih cepat berkembang di tempat kerja misalnya nih calon-calon buruh misalnya dilatih ya kan, jangan cuma makan gaji buta aja ya kan, gaji gede tapi kerjaan bikin onar gitu. Kacau emang, mereka makannya enak gitu ya, para buruh-buruh disuruh demo mereka makannya enak. Luar biasa memang. Menurut kalian gimana ya, apakah Pak Suparno ini harus dikasih salam olahraga? Saya tidak menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya pecinta KDM, salam rasional.